Pemirsa, hingga hari ini banjir merendam wilayah di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kita bergabung dengan Jonathan di Pati dan Yohana di Kelayu, Jawa Tengah. Jonathan Pratama, wilayah mana saja yang terisolasi di Pati, Jawa Tengah? Silakan laporan Anda. Iya, Alfiani, saat ini di kondisi di wilayah Pati, Jawa Tengah memang turun hujan cukup deras sehingga mengakibatkan tinggi debit air menjadi semakin tinggi dan menyebabkan beberapa daerah terisolasi termasuk wilayah Kota Pati ini terisolasi sehingga masyarakat untuk menuju wilayah Kota Pati ini tidak bisa melalui jalur Pantura dan melalui jalur alternatif yang sudah ada, yaitu melalui Kabupaten Purwodadi. Jika dari Surabaya atau Jakarta memang harus menuju wilayah Kabupaten Purwodadi terlebih dahulu untuk melalui jalur alternatif. Sekalipun jalur Purwodadi ini jalurnya agak rusak, tapi namun cukup digunakan untuk kendaraan pribadi yang akan melintas untuk menuju ke wilayah Kota Pati. Sementara itu dari Purwodadi ini akan melewati jalan Grobogan, ya, namun cukup harus berhati-hati karena di Kabupaten Grobogan jalannya menikung dan juga naik turun yang dipastikan harus waspada. Sementara itu ketika sudah mencapai wilayah Kabupaten Pati, tepatnya di wilayah Kayen, ini kondisi ini terhenti karena ada beberapa titik karena ada Sungai Tanjek yang ketinggian air di Sungai Tanjek bisa mencapai 1 hingga 2 meter karena mendapatkan banjir kiriman dari beberapa waduk yang ada di wilayah Kabupaten Pati. Sehingga menyebabkan banyak kendaraan yang memilih jalur alternatif berharap bisa memasuki wilayah Kota Pati namun terhenti di wilayah Kayen. Dan kendaraan yang terhenti ini biasanya adalah kendaraan roda 2, roda 4, dan juga kendaraan pribadi yang kecil. Namun untuk beberapa truk ini bisa dilakukan. Sehingga banyak kendaraan roda 2 ini memanfaatkan fasilitas truk-truk besar untuk dapat melalui genangan-genangan yang ada. Karena setidaknya ketika perjalanan kami, setidaknya ada 5 genangan yang kami lalui selama perjalanan dari wilayah Kayen hingga menuju wilayah Cetak yang merupakan dekat sekali dengan Kota Pati. Dan memang dari genangan-genangan, setiap genangan ini ketinggiannya bervariasi antara 1 sampai 1,5 meter. Bahkan kami tadi sempat melaluinya, kami sempat beberapa saat berhenti, dan memang kami sempat kesulitan ketika kami melalui wilayah ini karena air sempat memasuki mobil kami, dan ini membuat kami harus berhati-hati dan perjalanan kami menjadi pelan kecepatan antara 5 sampai 10 km. Memang jalur alternatif Purwodadi ini yang paling memungkinkan jika dibandingkan melewati jalur Pantura yang lain karena kondisinya sudah terendam banjir. Seperti di wilayah Juwana ini ketinggian sudah mencapai 2 meter lebih, kemudian di wilayah Demak atau Kudus pun terputus sehingga tidak bisa melalui ke wilayah Kota Pati. Sehingga jalur Purwodadi ini yang menjadi alternatif untuk dapat dilalui. Memang harus berhati-hati, ekstra hati-hati jika tidak banyak sekali kendaraannya mati di tengah jalan ataupun truk yang terguling karena tidak berhati-hati dan melihat marka jalan serta kondisi jalan yang cukup berlubang. Dan hingga saat ini pemerintah juga masih terus berupaya untuk mendirikan posko bantuan dan juga agar dapat memberikan bantuan kepada warga yang mengungsi karena rumahnya mengalami kebanjiran yang cukup tinggi di wilayah Pati. Baik, Alfiani, demikian sementara laporan dari wilayah Pati. Kembali ke Anda di studio. Ya baik, Jonathan, terima kasih. Dan sekarang kita beralih ke Yohana. Yohana, bagaimana kondisi banjir di kawasan Kelayu, Pati? Yohana. Ya, Alfi, jalur selatan memang menjadi salah satu pilihan bagi para pengguna jalan yang mengarah dari wilayah barat ke Pantura, tepatnya juga yang mengarah ke wilayah timur untuk dapat menghindari banjir pun juga kemacetan yang saat ini semakin parah dan juga meluas. Namun sayang sekali, Afi, saat ini saya sedang berada di salah satu titik jalur selatan yang menjadi salah satu jalur utama alternatif bagi para pengendara dari arah barat menuju ke timur. Di sini, tepatnya di wilayah Desa Somolang, kondisinya pun juga sama. Di sini desa ini yang menjadi penghubung wilayah barat dan juga timur terendam banjir. Di titik saya berdiri ini genangan air sudah mencapai sekitar 20 cm maksud kami. Namun ketika kita berjalan ke belakang sana, ketinggian air menurut warga sekitar sudah mencapai pinggang orang dewasa atau sekitar 1 meter sampai dengan 1,5 meter sehingga tidak dapat dilampaui atau dilalui oleh kendaraan. Dan dapat dilihat juga di kanan saya ini juga sudah banyak sekali antrian truk dan juga kendaraan pribadi yang mereka sudah terparkir di sini sejak hari Selasa lalu. Tepatnya ini memasuki hari ketiga para supir truk ini tersendat perjalanannya di wilayah ini karena memang
kondisi jalur selatan ini tidak dapat dilalui oleh kendaraan besar maupun juga kendaraan bus. Tadi juga para petugas kepolisian yang sempat memantau wilayah di sini sempat mengatakan bahwa kendaraan-kendaraan diarahkan menuju ke wilayah Blora saja dan memutar arah karena memang kondisi jalur selatan pun juga kurang lebih sama dan tidak ada jalur alternatif lain selain mengarah ke wilayah Blora. Dan seperti juga dapat dilihat di belakang saya ini, sudah genangan air sudah semakin meninggi karena curah hujan yang cukup tinggi sejak sore tadi. Di samping kanan saya ini tadinya adalah persawahan warga atau lahan warga, namun saat ini sudah tidak terlihat lagi karena di sini sudah tertutupi genangan air yang memang mengalir dari pemukiman warga dan sungai-sungai yang mengitari permukiman warga di sekitar desa Sumolang dan desa Kosekan di sekitar saya ini. Di sini titik saya berdiri ini jalur utama di wilayah selatan dari Purwodadi menuju Pati ini ada 3 desa utama yang menjadi penghubung perjalanan pengendara untuk menuju ke Pati dan juga wilayah utara lainnya yaitu desa Kosean, desa Sumolang dan juga salah satu desa Karaban. Namun sayang sekali ketiga desa tersebut sampai dengan saat ini sudah terendam banjir. Seperti yang dapat dilihat ini adalah gapura dari desa Kosean dan di sini menuju ke dalam itu adalah area pemukiman warga, namun sayang sekali saat ini sudah terendam banjir dan tidak dapat dilalui oleh warga. Banyak warga yang ada di desa-desa yang tadi saya sebutkan yang terendam banjir saat ini sudah mengungsi. Dan seperti dapat dilihat di belakang saya juga banyak sekali mobil yang mencoba untuk tetap nekat menerobos genangan banjir yang cukup tinggi, namun di situ kami melihat ada salah satu truk yang terguling karena memang mengalami gangguan mesin akibat menerjang banjir dan juga ada salah satu mobil yang sempat mogok karena ketinggian air yang semakin ke dalam. Setidaknya di sini ada sekitar 500 meter dari titik saya berdiri ini sudah mencapai ketinggian 1 meter lebih. Dan sampai dengan saat ini belum ada satupun solusi terkait dengan bagaimana kondisi pengaturan arus lalu lintas untuk mencari jalur alternatif bagi para pengendara yang ingin menuju ke wilayah Pati maupun juga ke wilayah Surabaya. Dan untuk sementara tadi yang telah saya sampaikan, pihak kepolisian menganjurkan bagi pengendara yang dari Jakarta menuju Semarang, Surabaya dan juga arah sebaliknya untuk mengarah melalui wilayah Blora, dan itu memang membutuhkan waktu yang relatif cukup lama. Namun di titik itu minim sekali kondisi putus jalanan yang putus maupun juga tersendat akibat banjir. Sejauh ini juga pantauan dari kami yang berada di titik jalur selatan ini, memang sebenarnya kondisi di sini juga sudah ditutup, namun warga setempat dan juga para pengendara yang ingin melaju melalui jalur ini tetap nekat dan mereka dapat dilihat kembali di sana juga semakin bertambah mobil-mobil yang ingin memutar arah, namun tidak dapat melakukannya dengan lancar karena memang kondisi mesin yang mayoritas mobil-mobil tadi juga mogok. Dan ada beberapa warga yang di sana menggunakan perahu juga karena genangan air yang cukup meninggi, curah hujan yang cukup tinggi yang mengguyur wilayah ini. Dan juga di sini salah satu hal jaringan komunikasi yang susah atau seringkali terputus. Untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Klayon. Kembali ke studio, Afi. Ya baik teman-teman, Yohana, Margareta dan sebelumnya ada Jonathan Pratama. Teman-teman terima kasih atas laporan kalian, selamat bertugas.